Film Indonesia seringkali tidak begitu terkenal seperti film-film dari Hollywood. Namun, kita harus bangga bahwa sebenarnya ada film-film karya Indonesia yang diapresiasi, bahkan memenangkan penghargaan di kancah internasional. Nah, film-film Indonesia apa aja sih yang terkenal sampai kancah internasional? Yuk, simak daftar film Indonesia yang kualitasnya diakui oleh mancanegara berikut. Bagi kalian peminat film bertema pahlawan dan kebenaran, film karya Joko Anwar yang satu ini wajib banget ditonton. Dala merupakan salah satu film kepahlawanan klasik dengan tokoh utama yang mendapatkan kekuatannya secara tidak sengaja dan memanfaatkan kemampuannya itu untuk membela kebenaran. Tidak hanya itu, film dari seri Bumi Langit Cinematic Universe ini juga sempat ditampilkan di Toronto Film Festival 2019 loh. Kamu siapa? Rakyat. Film selanjutnya adalah Modus Anomaly. Modus Anomaly menceritakan tentang seorang pria yang terbangun di tengah hutan yang sempat tidak ingat akan dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa ia telah kehilangan istri dan anaknya. Konflik pun semakin rumit ketika sang karakter utama kemudian berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. Bagi kalian yang suka film bergenre horror thriller, akan menarik bagi kalian jika menonton film ini. Kemampuan Joko Anwar yang sudah terkenal dalam menggarap sebuah film pun turut ditunjukkan dalam film ini. Modus Anomaly dinilai sebagai film yang tidak biasa untuk ukuran film-film Indonesia yang sudah ada sebelumnya, apalagi dengan percakapan bahasa Inggris penuh dalam film tersebut. Kesuksesannya pun dibuktikan dengan pencapaian prestasi internasional, Bucheon Award di ajang Network of Asian Fantastic Film atau NEFI di Korea Selatan. Keren ya? Hello, please help me. I don't know what happened. Please calm down, sir. Could you tell me your name? Bossman? Ya iyalah, masuk Brad Pitt sih? Kalian masih ingat kan dengan Bossman yang satu ini? Tingkah laku konyol dari Bossman memang menjadi hiburan tersendiri bagi para penikmat film My Stupid Boss. Film komedi karya Opi Avianto ini mengisahkan hubungan aneh dan lucu antara Bossman dan karyawannya. Bossman, yang diperankan oleh Reza Rahardian, memiliki sebuah perusahaan di Kuala Lumpur. Namun perusahaan itu diatur semena-mena olehnya dan tidak ada aturan yang jelas. Bossman pun tidak mau disalahkan karena motonya adalah I'm always right. Cerita dimulai saat Diana, yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari, sedang mencari sebuah pekerjaan. Ia pun diterima bekerja di perusahaan milik Bossman yang tak lain adalah teman suaminya. Namun, tak disangka-sangka perusahaan itu sangat kacau dipimpin oleh Bossman yang otoriter dan sewenang-wenang. Diana yang sering dipanggil Kerani oleh Bossman pun harus terjebak dengan tingkah laku lucu dan aneh Bossman. Film ini ternyata merupakan film Indonesia yang disenangi oleh banyak negara loh. Perdana film My Stupid Boss pun tayang serentak di 4 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yuk langsung saja tonton sendiri dan ikuti keseruan Diana dalam menghadapi Bossman. Aku gak mau lagi punya urusan sama dia. Aku mau keluar dari kantor. Honey, you gonna quit your job? Selanjutnya kita beralih pada film Pintu Terlarang. Lagi-lagi film ini merupakan karya dari seorang sutradara senior, Joko Anwar. Pintu Terlarang merupakan sebuah film bergenre psychological thriller yang bercerita tentang konflik yang dialami Gambir, seorang seniman patung terkenal. Konflik dimulai saat Gambir mendapatkan pesan misterius dari seorang anak yang meminta pertolongan. Layaknya puzzle, konflik-konflik yang dialami pun perlahan-lahan mengantarkan kita pada suatu kesimpulan yang tak terduga. Pintu Terlarang terpilih dan diputar pada International Film Festival Rotterdam ke-38 pada 2009. Pintu Terlarang juga berhasil meraih penghargaan Best of Bucheon di Bucheon International Fantastic Film Festival yang digelar di Korea Selatan pada 2009. Kira-kira apa ya yang berhasil ditemukan oleh Gambir? Apakah dia berhasil memecahkan pesan misterius yang diterimanya? Apa ini? Cuma sebuah ruangan. Ave Maryam bercerita tentang Maryam, seorang suster yang pindah ke suatu gereja di Semarang untuk mengurus 7 biarawati tua di sebuah rumah biarawati. Gereja tempatnya bekerja akan dipimpin oleh seorang pastor baru yang bernama Romo Yosef, yang sering waktu akan menjalin kisah cinta dengan Maryam. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris ternama tanah air, seperti Chico Jericho, Maudy Kusnadi, sutradara ternama Joko Anwar, yang pada film ini berperan sebagai aktor, Olga Lydia, Natania Angela, dan juga aktris senior Tuti Kirani. Film Ave Maryam yang disutradarai, diproduksi, dan ditulis oleh Ertantoro Bisudiskam ini pernah ditayangkan di beberapa festival film internasional seperti Asian International Film Festival and Awards atau AIFA 2019 dan mendapatkan 5 nominasi pada ajang tersebut.
Marlina si pembunuh dalam 4 babak merupakan film karya sutradara Mauli Surya yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang Marlina, seorang janda yang direnggut harta dan kehormatannya oleh sekumpulan perampok. Cerita semakin menarik saat Marlina membawa penggalan kepala Markus si perampok dan melaporkan kasus pemerkosaan ke kantor polisi. Melalui narasi visual, film ini menunjukkan kekuatan Marlina yang bertahan untuk memperjuangkan haknya. Film ini berhasil tayang di Festival Cannes, Toronto International Film Festival 2017, dan festival film lainnya yang membuka distribusi film lebih luas dan berhasil tayang di 18 negara. Film ini sukses meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Selain memborong piala-piala citra dalam Festival Film Indonesia, film ini mampu mewakili Indonesia dalam ajang penghargaan Oscar 2019 dalam kategori film berbahasa asing terbaik. Kok bisa pergi gereja? Melakukan dosa. Satria merasa berdosa. Itulah film-film Indonesia yang kualitasnya diakui mancanegara, versi tim Suma UI. Apakah sobat Suma sudah menonton semuanya? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like dan komen ya.